Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview kembali materi yang telah disampaikan, yaitu mengenai sistem religi yang berkaitan dengan budaya makan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Sosio-Antropologi Kesehatan dengan Ibu Esi Zulfiani, SPSI MHKes, sebagai dosen pengampu. Saya Naila Putri Anwari dan dua teman saya, Silva dan Siti Marifah dari Prodi Gizi semester 2. Budaya makan adalah aspek penting dari kehidupan manusia yang tidak hanya mencerminkan kebiasaan lokal, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai, norma sosial, dan identitas suatu masyarakat. Di sebagian besar masyarakat, agama memainkan peran kunci dalam menentukan apa yang dianggap pantas untuk dimakan dan bagaimana makanan dipersiapkan dan dikonsumsi. Untuk rumusan masalah, kita ada 3. Yang pertama, apa itu budaya makan yang akan dibacakan oleh saya, dan bagaimana budaya makan di berbagai negara yang akan dibacakan oleh Teh Siti Marifah, dan yang terakhir, apa itu religi yang akan dibacakan oleh Teh Silva. Nah, mengenai tentang budaya makan merupakan perilaku atau kebiasaan makan serta budaya makan memilih dan menentukan makanan yang dikonsumsi pada masyarakat, yang berlandaskan pada pandangan tertentu yang berasal dari adat istiadat turun-temurun yang masih menjadi panutan bagi masyarakatnya. Budaya makan berkaitan dengan perilaku dan kebiasaan makan yang merupakan kebudayaan yang dimiliki oleh seseorang, bergantung pada cita rasa, kenikmatan, dan daya terima akan suatu makanan. Anderson menyatakan bahwa ahli antropologi memandang kebiasaan makan sebagai suatu kompleks kegiatan memasak, masalah kesukaran dan ketidaksukaran, dan kearifan rakyat. Kepercayaan-kepercayaan seperti pantang-pantangan, maksudnya tahayul-tahayul yang berkaitan dengan produksi, persiapan, dan komposisi makanan. Singkatnya, sebagai suatu kategori budaya yang penting, ahli antropologi ini memandang makanan dapat mempengaruhi dan berkaitan dengan banyaknya kategori budaya lain. Untuk budaya makanan di Indonesia, yang pertama yaitu makan langsung menggunakan tangan tanpa sendok dan garpu. Yang kedua, agar kenyang mie dimakan dengan nasi. Yang ketiga, makan akan lebih nikmat bila bersama kerupuk dan sambal. Yang keempat, sebelum makanan dimakan itu disematkan untuk difoto terlebih dahulu, lalu akan diunggah ke sosial media. Yang kelima yaitu makan lesehan tanpa meja. Keenam, jika belum makan nasi akan dianggap seolah belum makan karena nasi dianggap yang utama. Yang ketujuh, gemar makan jeroan. Yang kedelapan, lauk yang enak akan dimakan paling terakhir. Dan yang terakhir yaitu makan gorengan bersama cabai rawit mentah. Dan selanjutnya untuk budaya makan di berbagai negara, seperti yang pertama yaitu ada Korea, Jepang, dan Cina. Untuk negara itu sendiri terbiasa makan menggunakan sumpit pada hampir seluruh jenis makanan. Bila memakan mie, sebisa mungkin diseruput mie tersebut hingga mengeluarkan bunyi. Dan yang selanjutnya itu di negara Italia, dilarang meminta tambahan keju pada makanan karena akan dianggap tidak sopan dan tidak menghargai si pembuat makanan. Yang ketiga yaitu ada dari negara Thailand, yang terdapat larangan keras untuk memakan nasi menggunakan garpu. Karena di Thailand jika memakan nasi menggunakan garpu ataupun sumpit itu akan dianggap kurang baik atau norak. Dan untuk yang terakhir itu 4 negara di Timur Tengah. Pantang membuang makanan yang jatuh. Bila makanan jatuh biasanya diambil lalu dicium dan diangkat setara dengan kening lalu dimasukkan kembali ke dalam piring. Selanjutnya, apa sih sistem religi itu? Religi merupakan nilai-nilai kerohanian yang paling tinggi, sifatnya mutlak dan abadi, serta bersumber dari kepercayaan dan keyakinan manusia. Sistem religi atau kepercayaan merupakan unsur yang sangat penting bagi manusia. Kadang-terkadang manusia memiliki masalah kehidupan yang begitu sulit untuk dihadapi sehingga tidak masuk akal. Oleh karena itu, unsur sistem religi berfungsi untuk mengatur kehidupan antara manusia dan penciptanya. Setiap agama memiliki pedoman, ajaran, atau tuntutan bagi penganutnya untuk menjadi manusia yang baik dan berguna. Ajaran setiap agama pasti membuat seseorang penganutnya akan taat dan berperilaku baik terhadap sesama dan saling menghargai perbedaan.
Setiap agama memiliki ajaran yang berbeda dan hal ini akan berpengaruh terhadap perilaku setiap orang, terutama dalam budaya makan, yaitu pemilihan bahan makanan untuk dikonsumsi sehari-harinya. Misalnya, dalam agama Islam, dalam ajarannya agama Islam mengharamkan umatnya untuk mengonsumsi daging babi. Hal ini dikarenakan babi termasuk salah satu hewan yang kotor, sehingga rentan menyebabkan berbagai penyakit bagi orang yang mengonsumsinya. Kemudian dalam agama Hindu, dalam ajarannya agama Hindu melarang umatnya untuk mengonsumsi daging sapi. Hal ini dikarenakan sapi dianggap hewan yang suci dan mulia dalam agama mereka. Baik, jadi kesimpulan dari PowerPoint ini bahwa dalam banyak budaya, sistem religi atau kepercayaan berpengaruh besar terhadap kebiasaan makan, termasuk jenis makanan yang diizinkan atau dilarang, ritual makan, dan tata cara memasak. Misalnya dalam agama Hindu, sapi dianggap suci sehingga dilarang dimakan, sementara dalam agama Islam, daging babi diharamkan. Ini menunjukkan bagaimana nilai-nilai keagamaan memengaruhi pola makan suatu masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.